รับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงอัตตันเรดิโอวิทยุเพื่อการศึกษาของชาวนราธิวาสคลื่นความถี่ FM 104เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพิเศษสัมภาษณ์ดรฮะจีสรีตุตีรอฮมะรอตีโดยอุสตาซะห์ไอชะฮ์รอดีนค่ะ قال رب اشرح لي صدري ربي زدنا علما warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang saudara-saudari, sidang pendengar, sidang penonton sekalian. Anda sedang mendengar FM 14 MHz Atan Radio Frekuensi Pendidikan untuk Masyarakat Naraciwat. Apa kabar ya semuanya? Alhamdulillah, saya berdoa semoga semua yang menonton, mendengar siaran ini dapat diberikan kemudahan semua segala aktivitasnya dimanapun Amin. Anda berada. Untuk hari ini saya Aisyah Rodi, siaran radio ini dengan karena siaran khususnya istimewa spesial karena kita ada tamu spesial dari luar negeri. Siapakah dia? สำหรับวันนี้นะคะเราจัดรายการพิเศษเพื่อที่จะสัมภาษณ์นะคะอาจารย์หรือนักบรรยายทางธรรมชื่อดังนะคะจากประเทศอินโดนีเซียเลยนะคะท่านเป็นใครเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักก่อนนะคะโอเคอัสสลามุอะลัยกุม Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Aisyah. Oke, boleh. Ustazah Aisyah Rading. Boleh memperkenalkan diri terdahulu? Baik, izin introducing, mungkin tak kenal maka tak sayang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Tuti Rahmawati, asal dari Jawa Barat, Indonesia, tepatnya di Sukabumi. 51 tahun Bunda usia waktu orang tua melahirkan ya sampai hari ini, dan Bunda alhamdulillah bisa kembali hadir di Atta Radio 104 MHZ. Subhanallah, dulu pernah di 3 tahun yang lalu ya kalau tidak salah Kak Aisyah. Bunda kesini dan hari ini Bunda dapat kembali untuk membersamai sahabat radio semua, sidang pendengaran, sidang penonton Atta Radio FM 100,4 MH. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Bunda sangat bangga kembali bisa hadir memenuhi undangan dari Abah Dr. Paison Thoyib beserta guru-guru Atsarkia yang insya Allah hari ini memulai yang pertama dengan mengadakan seminar akbar tentang bagaimana Al-Quran menjadi rahmatan lil alamin. Insya Allah besok mungkin tugas Bunda untuk membersamai sahabat semua, sidang pendengar dan sidang penonton di Atta Radio untuk belajar bedah tajwid Al-Quran. Itulah perkenalan dari Bunda kembali kepada Kak Aisyah. โอเคนะคะทุกคนคือท่านมีนามว่ารองศาสตราจารย์นะคะดรสรีตุติรหมาวตีนะคะเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยอินสติทูตอิลมุอัลกุรอานจาการ์ตานะคะอยู่ในกรุงจาการ์ตานะคะเป็นเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียนะคะซึ่งนอกจากที่ท่านได้เป็นอาจารย์นะคะท่านก็เป็นวิทยากรบรรยายไปหลายที่มากนะคะในทั่วอินโดนีเซียเลยนะคะแล้วก็และแต่ละสัปดาห์นะคะอาจารย์ท่านก็จัดรายการโทรทัศน์ด้วยนะคะชื่อว่าIslam itu indahนะคะdi Trans TV ya. Benar. Ya, jalan Trans TV itu TV nasional yang sangat banyak penontonnya, semuanya senang dengan acara Islam itu indah ya Kak Aisyah. นะคะเป็นรายการทีวีช่อง Trans TV นะคะถ้าบ้านใครมีจานดาวเทียมหรือตอนนี้คือแบบเราสามารถดูผ่านจอออนไลน์ได้นะคะสดก็ดูได้นะคะประมาณตีห้าเช้านะคะตีห้านะคะรายการทุกวันอังคารนะคะถ้าเราอยากฟังนะคะการบรรยายผ่านช่องทางทีวีก็สามารถรับชมได้นะคะคลันทีวีนะคะโอเค Bunda, hari ini kita mau ngobrol atau mau bicarakan tentang apa? Boleh, tadi kita sudah bicara tentang bahwa Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin. Sekarang bagaimana agar kita
selalu menjadikan Al-Quran sebagai sahabat. โอเคนะคะทุกคนเมื่อเช้าเราก็จะเสวนาหรือสัมมนานะคะเกี่ยวกับอัลกุรอานที่เป็นเราะห์มัตเป็นความอะไรแล้วเราะห์มัตนะคะก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างให้กับพวกเรานะคะเราะห์มัตลิลอาลามีน Yeah. พอบ่ายวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับอัลกุรอานadalah sahabat kita ก็คือเป็นซาฮาบะห์เป็นเพื่อนของเรานะคะอย่างไรนะคะเนื้อหาที่แบบว่าอัลกุรอานคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเรานะคะโอเค gimana Bun Iya. kira-kira Jadi mengapa Al-Quran harus kita jadikan sebagai sahabat sejati dalam hidup kita? Pertama karena Al-Quran adalah sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu harus kita baca. Sebagai umat Islam, mempelajari Al-Quran merupakan kewajiban. Tidak boleh kita itu sehari luput tidak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kewajiban membaca Al-Quran adalah merupakan kewajiban setelah ibadah sholat itu. Kita habis sholat kan ngaji, ya kan? Ada kegiatan yang lain, ada waktu luang kita mengaji. Jangan sampai antara membuka handphone dengan membuka Al-Quran lebih banyak membuka handphone. Membuka handphone ada yang mengandung pahala, ada yang juga tidak. Bahkan bisa jadi dengan handphone itu menambah dosa dari maksiat. Tapi dengan membaca Al-Quran, membaca satu persatu huruf Al-Quran kita baca, satu lafaz, satu ayat, satu halaman, satu juz, Masya Allah. Kalau kita mengetahui betapa Allah berikan pahala yang sangat banyak bagi seseorang hamba yang membaca ayat suci Al-Quran, satu huruf Allah berikan 10 kebaikan. Bayangkan kalau kita melakukan kebaikan sehari 10 kebaikan, menolong orang, membantu orang, kemudian menyingkirkan benda yang kira-kira akan menjadikan celaka, ada beling ya di jalanan, kita ambil, kita buang supaya orang selamat, membantu siapa yang meminta pertolongan. 10 kebaikan kan susah, tapi dengan membaca ayat suci Al-Quran Allah berikan 10 kebaikan. Nah, bagaimana agar Al-Quran itu dapat menjadi sahabat kita, bukan hanya di dunia, kelak di yaumul qiyamah Al-Quran semoga bisa menyambut pembacanya. Man qara'a, barang siapa membaca Al-Quran, dia akan datang kepada pembacanya. Inilah yang disebut dengan sahabat. Sahabat itu adalah orang yang terdekat. Kalau sahabat manusia dengan manusia ya, orang yang bersahabat itu adalah orang yang selalu hidup bersama, sezaman, selalu bersama, pergi bersama, belajar bersama, ya, sholat bersama-sama. Misalkan nih, kita punya sahabat dari kecil. Waktu kecil kita main, punya kan sahabat kecil? Kak Aisyah punya sahabat kecil? ya punya Iya. Masih ingat namanya waktu kecil siapa sahabatnya? ingat yang ada rumahnya sahabat. dekat-dekat ya masih Iya, ingat. iya, sahabat kan dari mulai TK, Iya. mulai dari SD, SD, dari kemudian SMP. Suan-Suan ya, ini Suan-Suan di sini ya namanya. Iya, iya. Suan-Suan, kemudian SD, kemudian SMP, SMA, sahabat ketika kuliah, betul kan? Iya. Nah, ada sahabat ketika di TK. Kalau udah keluar dari TK, lupalah sahabat. Bahkan ketika sudah mungkin 20 tahun, kita lupa wajah-wajah sahabat kita ya. Karena kita waktu sesamanya ketika di TK. Sahabat SD hanya 6 tahun, ya kan? Iya. Setelah 20 tahun terkadang kita tidak bersama-sama lagi Iya. dengan masing-masing kehidupan. Ketika di SMP 3 tahun, ya kan? Kadang-kadang udah 3 tahun kita juga masing-masing masuk SMA mana gitu kan. Di SMA kita punya sahabat lagi. Iya. Entah sahabat sebangku, sekelas gitu kan, lain kelas, yang sehati. Jadi sahabat itu adalah kawan dekat. Kawan dekat yang selalu sehati. Karena kalau tidak sehati kita tidak cocok. Kadang-kadang suka banyak masalah dengan sahabat sendiri kan. Maka sahabat sejati itu dia akan selalu ada di saat suka maupun duka. Banyak persahabatan yang hanya menjadi tempat untuk mencari manfaat dari kita. Pernah kan kita dimanfaatin sama teman kita? Kita pinter nih, dia manfaatin kita. Ayo dong, kamu nanti aku belikan es krim. Tapi kamu
tulis ya, Iya. tugas saya. Nah, Baik. itu namanya sahabat memanfaatkan, ya Iya. kan? Ketika kita ada orang dekat sama kita, bahkan mengaku-ngaku itu sahabat saya loh, itu sahabat saya loh. Ketika kita jatuh, ketika kita terpuruk, ketika kita gagal, belum sukses, tidak ada yang mau mengakui. Kamu kenal nggak dengan ini? Ih, nggak tahu tuh, padahal sahabat waktu kecil. Kenapa? Karena dia lagi dalam keadaan terjatuh, sedang tidak sukses, dijauhin semua teman. Tapi ketika sahabatnya tampil sukses, semua mengaku, itu sahabat saya loh. Kamu tahu nggak? Dia sahabat saya loh. Udah selesai, udah kerja di sini. Itu sahabat saya loh. Diaku semua. Ya, itu sahabat yang hanya memanfaatkan, dekat dikala ada keinginan, ada kebutuhan. Ada kan kalau misalkan kita lagi teman kita lagi ada punya kebutuhan, dekat dengan kita. Tapi kalau dia tidak memiliki kebutuhan sama kita, dia jauh, ya kan? Ada lagi sahabat ketika masa-masa kuliah. Nah, ketika masa-masa kuliah kita bisa bersama-sama sampai kita selesai kuliah. Nah, bagaimana menjadi sahabat yang sejati? Sahabat yang sejati itu adalah sahabat yang ada di kala kita suka, bahagia, ada sahabat kita. Dikala kita sedih, ada. Dikala kita sedang terpuruk, ada. Dikala kita sedang gagal, ada. Dikala kita sendiri, hampa, kosong, bingung, marah, kemudian merasa terhinakan, merasa kecewa, sahabat selalu ada. Sahabat yang mana ini? Ternyata sahabat yang paling real adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran itu bisa menemani kita di saat sedih, di saat suka, bahagia, ya, di saat kita punya masalah. Al-Quran menjadi solusi, tempat bertanya. Di saat kita punya luka hati, penderitaan, hampa, coba baca Al-Quran. Semua luka akan diganti dengan bahagia. Semua rasa kecewa akan diganti dengan bahagia. Gundah, gelisah, bingung akan diganti dengan ketenangan. Nah, kita mau cari sahabat yang seperti apa? Yang membuat kita pusing atau yang membuat kita bahagia? Kak Aisyah mau cari teman yang mana? Nih kalau kita berteman sama dia ada aja masalah nih. Teman sama si A nih bikin masalah terus. Teman sama si B, ketika datang dia membuat kita bahagia, membuat kita tenang, membuat kita damai. Kak Aisyah kira-kira mau cari sahabat yang apa, yang B? Tentu aja B. Nah, mana sahabat yang di saat suka dan duka selalu ada? Al-Quran menjadi sahabat. Bagaimana agar kita terus menerus bisa bersahabat dengan Al-Quran? Satu, luangkan waktu dengan niat mau membaca Al-Quran. Ini adalah surat cinta Allah. Al-Quran ini sebagai surat cinta Allah. Kak Aisyah, zaman dulu bunda belum ada handphone, belum ada gadget, belum ada laptop, belum ada teknologi seperti sekarang. Bunda lahir tahun 75, maka di tahun 88 bunda udah keluar SD. Tahun 10 bunda SMP, 91 bunda SMA. Masya Allah. Ini kalau kita SMA nih Kak, kemudian kita lagi libur panjang nih habis lebaran, kita bertukar surat, berkabar dengan surat, ya. Kalau ada Idul Fitri kita bikin pernak-pernik, hiasan-hiasan, ucapan-ucapan, direkayasa pakai pita, ya, pakai gambar-gambar, kita yang bikin, kita kirim ke kantor pos. Ketika kita menerima surat atau kartu ucapan selamat Idul Fitri, Masya Allah, senang, bahagia. Zaman dulu gitu Kak Aisyah. Kalau zaman sekarang kan nggak pakai kartu-kartu gitu, ucapannya langsung aja diketik pakai handphone. Nah, kalau kita merindukan kawan yang mengirimkan kita surat, itu secara manusia kepada manusia, merindu, itu bahagia seperti apa? Nah, bagaimana kita merasakan rindu dengan surat cintanya Allah? Pernah gak kita tergila-gila dengan mau baca Quran? Sampai pusing, aduh ya Allah belum ngaji, aduh ya Allah, aduh ada yang kurang. Pernah gak gitu Kak Aisyah? Kadang-kadang pernah, kadang-kadang enggak. Itu tergantung daripada iman kita. Iman itu definisinya al-imanu yazid wa yanqus.
Iman itu kadang-kadang naik, Naik kadang-kadang turun. Iya. Kalau lagi naik imannya, maunya ngaji aja, maunya sholat aja, maunya berbuat baik aja, betul gak? Iya, betul. Rajin, semangat. Tapi kalau iman lagi turun, lagi lemah, Al-Quran ada 10 di meja di rumah, 10 Al-Quran, beli dari yang kecil sampai yang besar, dari yang mushafnya full sampai dengan ada yang terjemah, dari yang terjemah sampai yang ada tafsirnya. Kalau lagi malas, itu Al-Quran gak pernah disentuh, sudah jadi hiasan di meja. Padahal Al-Quran sudah mengatakan Iqra'ul Quran, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Baca. Itu Al-Quran menanti untuk dibaca. Al-Quran sudah merindu kepada kita. Tapi kembali iman kita lagi lemah, ada Al-Quran di rumah, itu tak sempat kita baca. Kenapa? Karena lagi males, imannya lagi turun. Kenapa iman turun? Banyak faktor. Satu, faktor lingkungan. Bagaimana lingkungan akan membentuk kita menjadi pribadi rajin, diligent, atau malas atau lazy. Tergantung dengan siapa kita bergaul. Kalau bergaul dengan orang yang rajin membaca Quran, akan terbawa rajin membaca Quran. Kalau teman kita malas baca Quran, kita juga akan kebawa malas. Kalau teman kita rajin main, rajin ngobrol, rajin bercanda, seringnya itu makan, itu akan terbentuk karakter seperti teman kita. Karena 90% karakter itu akan dibentuk oleh lingkungan. Maka jika kita punya habit yang rajin membaca Quran, akan terbawa. Yang malas baca Quran akan terbawa juga. Ibarat kata gini, kalau misalkan kita ketemu dengan penjual minyak wangi, walau kita tidak membeli minyak wangi 1 botol, kita hanya coba nyobain, semprot. Ini rasa apa? Ini apa? Ini apa? Oh, ini Angel Woman. Oh, ini Bulgari. Oh, ini. Padahal kita nggak beli, ujung-ujungnya nggak beli. Tapi ketika tukang minyaknya pergi, ini tangan kita wangi kan? Baju kita wangi kan? Begitupun kalau kita ingin bersama Al-Quran, kita harus punya sahabat yang rajin juga membaca Quran. Nah, keduanya, niat. Niat itu harus kita bentuk, kita bangun dari bangun tidur. Sebelum tidur kita bikin planning. Besok kita mau ngaji apa tidak? Itu. Besok kita mau ngaji atau tidak. Kalau mau ngaji, catat jam berapakah kita mau ngaji. Berapa menit kita mau ngaji. Ya, sebelum bekerja atau setelah bekerja, saat senggang, saat santai. Jelaskan progres kita, program kita hari ini. We must have the manage our time in life, in every day. We must practice. If not practice in every day, we cannot learn in reading the Quran. So how to do to be a best with the Quran? We must have a program, planning in every day. Berapa page? How many page in every day you want to reading the Quran? Nah, kalau kita punya planning, kita kasih catatan. Hari ini saya mau baca ayat 70, 70 until 80. Nggak usah banyak-banyak. One day 10 ayat, 10 ayat. How to do? We can to change after sholat zuhur 2 ayat. Only 2 ayat. You know, when we reading the Quran, it is not full. There is 1 page, there is 1 line, there is 2 line. Ya, ayat itu nggak semuanya 1 halaman. Ada yang 1 ayat itu cuman dari sini, dari ayat pertama sampai 1 baris. Bahkan ada yang cuman alif lam mim 1 ayat. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Udah, stop. My program only 2 ayat. Already finished, only 2 ayat. Coba kita, how do you think about reading the Quran in 2 ayat only 10 seconds? Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim.
Finish is not to continue because you can continue after sholat asar. Sholat asar 2 ayat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 1 ayat. 1 ayat again. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيم. Stop our program only to ayat after sholat. Nah, and then after Maghrib, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. 1 ayat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Finish. After Isya 2 ayat. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Finish 2 ayat. And after Fajr, setelah sholat subuh 2 ayat lagi. So 1 day 10 ayat. How to change? 2 ayat after subuh, 2 ayat after zuhur, 2 ayat after asar, 2 ayat after maghrib, 2 ayat after isya. Okay, already. It's not so long because you are very busy. We are, all the people in the world is very very busy man, busy girl. But if we can have to our best friend in our life, so we must to change about our time. Tuh, niat program yang jelas, konsisten. Gak usah sekali baca satu hari 10 juz, satu hari 15 juz. Gak ada waktu, gak bisa belajar, gak bisa kerja. Satu hari 10 ayat aja, 2 ayat, 2 ayat, 2 ayat. Gitu Kak Aisyah. โอเคmantap ya Bun. Insya Allah mantap. ท่านบอกว่าการที่เราอยากจะเป็นเพื่อนกับอัลกุรอานนะคะก็คือการที่เราจะต้องวางแผนกันแล้วนะคะว่าเราจะทำอะไร คือก่อนนอนให้เราคิดว่าพรุ่งนี้ตื่นมาคือเราจะทำอะไรก่อนหนึ่งเราจะอ่านอัลกุรอานตอนไหนแล้วอ่านกี่อายัดอ่านกี่ซูเราะห์ก็ให้เราวางแผนก่อนนอนนะคะซึ่งพอเราทำก่อนนอนพอตื่นเช้ามาเราก็สามารถที่จะดำเนินการได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ยุ่งมากนะคะคือเราก็ต้องยังไงต้องใช้เวลาก็ให้เวลาว่างกับอัลกุรอานนะคะเพราะว่าอัลกุรอานจะเป็นเพื่อนของเรานะคะในทุกช่วงชีวิตนะคะคือวิธีง่ายๆสำหรับคนที่ยุ่งนะคะท่านบอกว่าคือให้เราอ่าน 1-2 อายัดนะคะในแต่ละครั้งก่อนที่เราจะละหมาดหรือหลังละหมาดวาญิบนะคะ5เวลาเช่นหลังซุบุฮ์นะคะหลังซุบฮีเราก็อ่าน2อายัดนะคะที่ท่านได้อ่านเมื่อกี้ก็คือซูเราะห์อัลบากอเราะห์นะคะคือตัวอย่างสมมุติว่า2อายัดหลังซุบุฮ์แล้วก็2อายัดหลังซุฮรี2อายัดหลังอัสรีแล้วก็2อายัดหลังมักริบอิชานะคะก็คือ5เวลาต่อวันก็คือ10อายัดวันหนึ่งเราสามารถอ่านหรือท่องจำได้10อายัดเลยนะคะถ้าเราทำอย่างเนี้ย consistent ก็แปลว่าทำอยู่เสม่ำเสมอนะคะคือมีวินัยในการทำนะคะอินชาอัลลอฮ์อัลกุรอานก็จะอยู่กับเราเป็นเพื่อนเราตลอดไปนี่ก็คือการเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบว่าเราเกิดมาตั้งแต่เราออกมาจากท้องคุณแม่นะคะ
เราก็จะมีเพื่อนนะคะมีเพื่อนสมัยอนุบาลสมัยประถมศึกษาสมัยมัธยมแล้วก็สมัยเรียนมหาลัยนะคะแต่ทุกย่างก้าวนะคะเราก็จะมีเพื่อนที่ระดับเดียวกันหรือเพื่อนที่เราอาจจะไม่ค่อยเจอกันแล้วสมัยมัธยมนะคะพอเรามาเรียนมหาลัยแต่เพื่อนที่จะอยู่กับเราทุกชีวิตทุกเวลาก็คืออัลกุรอานนะคะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ตัวเราเลยนะคะว่าจะทำให้เรากับอัลกุรอานเป็นเพื่อนกันหรือไม่นะคะโอเคBunda ada Iya. lagi tambahannya Bagaimana agar kita menjadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati? Insya Allah, kalau kita sudah tahap pertama, we have program one day, one ayat or one day 10 ayat, ya, maka kita naikkan level, ya, naikkan levelnya apa Kak Isya? Ya. Coba kalau kita mau memahami apa sih firman Allah itu, apa sih pesan-pesan cinta Allah dalam firmannya itu, lihat terjemahnya, naikkan lagi. Ada waktu, tidak usah 2 jam, 10 menit saja. Beli Al-Quran yang ada terjemahnya. Apa sih nih maknanya? Yang pertama kita bacanya, yang kedua terjemahnya apa. Kalau kita setiap hari baca 10 ayat, itu lama-lama seperti kita membaca secara estafet, akan berkelanjutan, terus akan continue, nyambung, connect. Selama ini kan kita tidak mengetahui apa sih firman Allah dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Fatihah, apa sih poinnya, apa sih esensinya. Allah tuh menyampaikan apa dalam surah Al-Baqarah poinnya. Nah, kita baca surah Al-Baqarah 286 ayat. Ada isinya apa di surah Al-Baqarah 286 ayat. Mengapa ayat kedua itu Al-Baqarah? Apa sih arti Al-Baqarah? Nah, kita harus tahu. Dalam surah Al-Baqarah Allah perintahkan apa? Allah berikan informasi apa? Allah berikan arahan apa? Nasihat apa? Larangan apa? Informasinya apa? Nah, 286 ayat. Kalau kita baca sehari 1 ayat terjemahnya, itu 1 tahun 365 hari. Betul? Betul. Dikurangi 286 ayat. Berarti ini berapa? Masih ada waktu. 365 hari dikurangi 286 ayat. Berapa tuh Kak Aisyah? 286 ya. Iya, dikurangi 286. 365 79 hari masih ada luang waktu. One day one ayat kita baca terus continue. Setahun dapat satu surah. Ya. Iya. Gak usah pakai sekali baca langsung 30, mungkin gak ada waktu. Sehari seayat aja lihat terjemahannya. Dan jangan sampai lepas. Itu tuh. Baru kita akan connect. Oh, akan tahu poin-poin surah Al-Baqarah itu apa. Oh, ini. Bisa jadi dalam surah Al-Baqarah kita menemukan 30 informasi, 30 ilmu. Bisa ilmu tentang peristiwa sejarah Nabi Musa kah, apa penciptaan manusia kah, apa gambaran orang-orang yang ingkar, orang-orang beriman, itu kita akan tahu. Bagaimana gambaran orang soleh, orang yang beriman, gambaran orang yang ingkar, yang kafir, bagaimana kedudukan orang-orang yang berada dalam surganya Allah. Oh, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Bahkan tentang haji adanya di surat Al-Baqarah, tentang turunnya Al-Quran ada di surah Al-Baqarah, perintah berdoa ada di surah Al-Baqarah kan? Banyak sekali. Nah, baru surah Al-Fatihah. Yang kedua Al-Baqarah. Ini Al-Baqarah 1 tahun. Kalau digabung dengan surah Al-Fatihah pas 365 hari itu masih ada sisa. Al-Fatihah kan 7. Ya kan? Nah, 1 tahun bisa kita paham. Dan cara baca itu jangan baca pergi, bukan. Di betul-betul sampai paham apa ini makna terjemahnya. Jangan sekali udah lewat, jangan. Tapi bisa 3 kali, 4 kali, 10 kali sampai mengerti yang kita baca, cara mengucapkan bacaan Al-Qur'annya, terjemahnya. Sehari 1 ayat, 1 tahun bisa paham 286 ayat. Ayat berikutnya apa? Ali Imran. Nah, siapa ini Ali Imran ini? Kenapa Allah berikan urutan yang ketiga surah Ali Imran? Ada apa di surah Ali Imran?
1 hari 1 ayat. Buang waktu 10 menit. Pegang handphone dari batu baterainya full sampai batu baterainya mati, merah 0, kingkong, bunyi, triang. Kita dari tangannya nggak pegel sampai pegel. Oh yuk ketawa sini. Ya Allah, nangis. Nonton drama Korea lah, nonton TikTok lah. Status orang dibaca sampai 1 jam lihat status orang terus. Ya Allah. Coba 10 menit. Allahumma paksakan 10 menit, ya Allah, iklan lewat, iklan, la ilaha illallah. Coba ini pikirkan ya. Nanti Ali Imran terus surah An-Nisa. Oh dahsyat. Di surah An-Nisa ada hukum apa? Ada hukum waris, hukum menikah, bagaimana tentang perceraian, bagaimana tentang khulu, tentang wanita-wanita yang soleh, tentang pembagian. Ya Allah, selama ini waktu kita kemana saja? Halo, sudah berapa tahun umur kita? Hai, halo, sudah tahu apa? Surah An-Nisa apa poin-poinnya? Hai. Drama Korea Netflix sudah berapa judul episode? Yang suaminya jadi direktur CEO pura-pura jadi gembel. Udah khatam. Anak yang terbuang, ketemu lagi anak yang tertukar. Istri yang menjadi CEO pura-pura jadi pembantu, udah khatam. Bikin baper. Tetapi Al-Qur'an sudah tahu sampai mana? Inilah yang harus kita renungkan. Bagaimana kita bersahabat dengan gadget kah atau bersahabat dengan Al-Quran kah? 1 huruf Allah berikan 10 kebaikan. Tapi kita kalau nonton film itu memang boleh. Siapa yang melarang? Boleh, bebas. Tapi kita atur waktu kita. Jangan sampai kita menyesal. Allah peringatkan dalam surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Demi waktu. Allah bersumpah dengan waktu. Kenapa waktu dijadikan sebagai qasamnya Allah? Sumpahnya Allah. Karena waktu itu alokasi 24 jam. Maksud Allah 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk mencari nafkah, 8 jam untuk istirahat. Tapi kita tidak begitu. Konsep kita terbalik. Tidur kadang-kadang banyak, kadang sedikit. Yang banyak apa? Ngobrol, makan, ya kan? Idealnya begitu. Tapi kita kadang-kadang tidak begitu. Nah, bagaimana supaya kita bisa manage waktu? Atur dan ingat, sesungguhnya manusia dalam rugi kalau tidak bisa membagi waktu, kecuali ilah di situ. Orang yang beramal soleh saling nasihat menasihati dalam kebenaran, kebaikan, saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Sabar itu bertahan dalam situasi yang gak enak. 1, sabar menghindari maksiat. 2, sabar dalam musibah. 3, sabar dalam ibadah. Maka mengaji harus sabar, ibadah harus sabar, sholat harus sabar, belajar harus sabar, mengendalikan hawa nafsu harus sabar. Kalau kita ikutin hawa nafsu terus, kita akan termasuk orang yang merugi. Gitu Kak Aisyah. Luar biasa Bun. Amin. Kak Aisyah mendengar, ya Allah, aku masih jauh. Sama Bunda juga. Iya, jadi ทุกคนนะคะท่านบอกว่าการที่เราให้เวลาในการอ่านกุรอานวันละ2 อายะที่เราพูดก่อนหน้านี้นะคะก็ให้เพิ่มขั้นตอนขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือโดยการที่มาอ่านเตอร์เจมหันก็คือการแปลเช่นเราหลังละหมาด5 วักตูเมื่อกี้นะคะเราอ่าน2 อายะใช่ไหมคะเราก็มาอ่านอีกก็คือความหมายว่าในซูเราะห์นั้นๆน่ะที่เรามาอ่านเนี่ยมีอะไรบ้างมีข้อมูลอะไรบ้างจดหมายจากพระองค์อัลลอฮ์คืออัลลอฮ์อยากจะให้เราเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับซูเราะห์นั้นๆนะคะเช่นซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ใช่ไหมคะมีการกล่าวถึงอะไรมีองค์การที่บอกว่าอัลกุรอานถูกประทานลงมานะคะมีการบอกกล่าวกับเกี่ยวกับท่านนบีใดบ้างนะคะก็คือให้เพิ่มเลเวลของเรานะคะให้รู้สึกว่าเราคือใกล้กับอัลกุรอานให้มากขึ้นนะคะแล้วก็สมมติว่าใน1 ปีมี365 วันใช่ไหมคะซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์มีทั้งหมด286 อายะห์ใช่ไหม286 อายะห์ใช่ไหมคะถ้าเราอ่านความหมายวันละ1 อายะห์เท่านั้นนะ1 อายะห์สำหรับคนที่ไม่ค่อยว่างนะคะไม่มีเวลาว่าง1 อายะห์เท่านั้นนะคะ286 วันนะคะถ้า365 วันใน1 ปีแสดงว่าใน1 ปีเราสามารถ
เข้าใจความหมายของซูเราะห์อัลบากอเราะห์ไปแล้วนะคะยังมีเวลาอีก76วันนะคะ79วันนะคะใน1ปีแสดงว่าใน1ปีแค่1อายะห์1ซูเราะห์อัลบากอเราะห์ที่ยาวที่สุดเราสามารถมีเวลาอีก79วันซึ่ง79วันเราสามารถเพิ่มซูเราะห์อะไรได้บ้างคะก็อาจจะเป็นซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ที่เป็นซูเราะห์อันดับ1ของบรรดาอัลกุรอานนะคะเข้าใจความหมายซูเราะห์ซึ่งซูเราะห์อัลฟาติฮะห์มีแค่7อายะห์เท่านั้นยังไม่พอค่ะ365วันยังสามารถเพิ่มซูเราะห์อื่นอีกได้นะคะอันนั้นเราก็สามารถรู้ว่าซูเราะห์เนี้ยอันนิสาได้พูดกล่าวถึงอะไรบ้างซูเราะห์นี้อัลลอฮ์บอกว่าอะไรที่ควรอะไรที่ห้ามอะไรที่ทำได้ทำไม่ได้นะคะให้เรามาใกล้ชิดกับอัลกุรอานนอกจากเราอ่านเราท่องแล้วก็ให้มาดูว่าในอัลกุรอานมีแปลอะไรให้พวกเราด้วยนะคะอันนี้นะคะที่บุญดาฝากมาให้ค่ะรู้สึกว่าอย่าอัลลอฮ์ฉันยังห่างหายยังห่างไกลกับสิ่งนี้อยู่เลยนะคะและจะให้อัลกุรอานมาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราตลอดระยะเวลาที่เรามีชีวิตหรือในหลุมตูโบได้อย่างไรนะคะoke Bunda apalagi yang Bunda mau sampaikan tadi kan kita bersahabat dengan Al-Quran, bagaimana agar kita selalu mengingat merindu kepada Quran. Tidak ada lain kata-katanya, ujung-ujung kita hidup adalah mati. Maut. Selagi manusia tidak ingat mati, lupa sholat, lupa ngaji, lupa berbuat baik, lupa ibadah, segalanya lupa. Kalau orang sudah lupa mati, ya udah tidak akan ada yang diingat, bebas melakukan apapun. Tapi kalau orang sudah ingat mati, dijadikan sebagai hikmah. Tidak ada manusia yang kekal hidup di dunia. Yang sehat bakal mati, yang sakit bakal mati, yang stres bakal mati, yang waras bakal mati. Ya kan? Anak-anak bakal mati, orang tua bakal mati, orang miskin mati, orang kaya mati. Terus kita mau mati yang gimana? Sudah punya voucher apa untuk mati? Halo, orang Islam, orang yang beriman, itu rukun iman ada yang 6 itu qada dan qadar, ya kan? Takdir dari Allah baik dan buruk. Maka ketika kita wafat, kita mau mempersembahkan prestasi apa di hadapan Allah sebagai tanda syukur, dikasih umur panjang, dikasih nikmat hidup. Nikmat hidup enak, tidak usah bayar. Ada gak pernah kita bayar tiap bulan sama Allah? Ya Allah, ini saya hidup. Ada gak? Kalau sakit baru kita bayar ke rumah sakit, nginep bayar, obat bayar, operasi bayar, betul? Allah kasih hidup sejak kita lahir sampai hari ini. Udah berapa tahun? Ayo, mana Allah minta? Tetapi nanti ingat, ujung-ujungnya hidup adalah wafat, meninggal. Meninggal yang bagaimana yang ingin kita harapkan sebagai orang muslim? Pastinya wafat husnul khotimah. Mana tanda wafat husnul khotimah? Wafat membawa iman, membawa Islam, mengucapkan lafaz la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Siapa orang ketika wafat sakaratul maut mengucapkan lafaz la ilaha illallah, udah selamat. Itu tanda orang wafat husnul khotimah. Bagaimana meraih wafat husnul khotimah? Ya kita sahabat kita jangan ditinggal, Al-Quran jangan ditinggal. Bunda mau tanya ke Aisyah, pengen gak meninggal dunia saat dicabut nyawa, malaikat Jibril datang menyabut nyawa kita, kita lagi ngaji, mau gak meninggal dalam keadaan mengaji Quran? Mau. Mau nggak meninggal aja. dalam keadaan sholat? Mau. Mau nggak meninggal dalam keadaan meminum keras? Tidak mau. Mau nggak meninggal dalam keadaan meninggalkan sholat? Tidak mau. Mau tidak meninggal dalam keadaan maksiat? Tidak mau. Nggak mau. Semua maunya ingin dalam keadaan iman dan Islam. Bagaimana prosesnya? Berat. Tidak mungkin surga itu untuk orang yang tidak diuji. Tidak murah surga itu. Maka disitulah ada namanya cinta. Cinta kepada siapa? Satu, kepada Allah. Mana ayatnya? Lihat, Allah menyampaikan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah hai Muhammad, jika engkau mencintaiku, maka satu kata Allah, taat. Taat itu harus totalitas. Allah tidak meminta kepada kita
apa yang sudah Allah berikan kita balas, tidak. Allah sudah berikan kepada kita kebutuhan kita, keinginan kita. Jadi Allah hanya meminta kepada kita taat, turut, manut, laksanakan. Udah, jangan banyak berkomen, jangan banyak komplain. Allah suruh sholat, sholat. Allah suruh puasa, puasa. Allah suruh zakat, zakat. Allah suruh pergi haji bagi yang mampu. Ikutin aja apa yang ada dalam rukun Islam, rukun iman, rukun agama. Rasakan betapa Allah melihat kita, dimanapun Allah melihat kita. Rasakan ketika kita sholat, kita sedang berjumpa dengan Allah, sang pemilik alam semesta. Kita ini siapa? Kecil, maka Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Dan ketika kita wafat ingin husnul khotimah, harus mendawamkan, karena ketika wafat itu akan sesuai seperti yang kita sehari-hari kita baca. Kalau kitanya tidak suka berzikir, tidak suka bersolawat, tidak suka mengaji, itu keluh, nanti susah lidahnya mengucapkan iman itu. Memang semua adalah hidayah dari Allah. Maka bagaimana meraih hidayah? Harus kita jemput. Bagaimana menjemput hidayah? Belajar membaca Quran. Ada kitab hidayah, buka, berarti ujung-ujungnya kemana lagi? Ke Quran lagi. Maka bersahabatlah dengan Quran, Kak Aisyah. Karena Quran akan menjadi sahabat ketika di alam kubur. Kita sendiri, gelap loh ya. Ada nggak yang di alam kubur pakai listrik? Pernah mendengar tidak? Di dalam kubur sewa listrik, Tidak. bayar bulanan, bayar listrik agar terang alam kuburnya. Tidak ada. Tidak ada. Ini kita di alam kubur sendiri. Tidurnya kita hanya dengan bulatan kepalan tanah. Kita dibungkus kain kapan. Ketika kita dibuka wajah kita, udah dingin. Datang malaikat munkar, malaikat nakir. Man robbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ma imamuka, apa imammu? Kalau kita lulus, ditanya malaikat munkar dan nakir, udah insya Allah tidurnya ketika dalam kubur sampai hari kiamat tenang. Baru tenang. Mau nggak bercahaya tidurnya? Mau nggak lapang? Apa rahasianya? Al-Quran. Al-Quran akan menjadi cahaya penerang di alam kubur. Dan Al-Quran lah yang akan menjadikan teman kita yang paling setia di dalam kubur. Di saat orang-orang disiksa, saat orang-orang gelap, di saat badan tubuh dimakan oleh binatang-binatang dari tanah, orang yang menghafal Al-Quran, senang membaca Al-Quran, itu akan dijamin oleh Allah tidak akan disentuh oleh binatang-binatang yang ada di dalam tanah. Banyak kejadian-kejadian real, orang yang sudah wafatnya berpuluh-puluh tahun tapi masih utuh kain kafannya, masih wangi seperti baru wafat sehari. Apa rahasianya? Dia menjaga Al-Quran, membaca Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, bahkan level tertinggi menghafalkan Al-Quran. Kalau kita belum bisa di level tertinggi menghafal Al-Quran, minimal kita baca Al-Quran setiap hari. Bawa aja dulu, di handphone buka, di handphone buka. Kalau tidak bawa Quran kecil, wudhu dijaga. Insya Allah, Allah akan menjaga kita dan Al-Quran akan menjadi syafaat di yaumul kiamat. Itu kesimpulannya Kak Aisyah. Oh iya, oke, baik Bunda. Jadi Bunda bilang, Bunda บอกว่าถ้าเรารู้ตัวนะคะ คือแบบรู้ว่าในชีวิตของเรามันจะจบลงด้วยการเสียชีวิตก็คือการกลับไปสู่พระองค์อัลลอฮ์นะคะ ซึ่งเรียกว่ามาตีนะคะ การกลับไปหาสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะคะ เรามีอะไรที่จะไปพรีเซนต์มีอะไรที่จะไปให้พระองค์ได้รับรู้ว่าเราได้ทำอะไรบ้างในแต่ละวันของเราที่พระองค์ให้ชีวิตกับเราได้ลองเนืมัดต่างๆที่พระองค์ให้นะคะ เช่นในแต่ละวันมีไหมที่พระองค์ขอค่าเช่ากับเราที่ให้ชีวิตกับเรามีไหมคะ ถ้าเราอยู่บ้านเช่าเราก็ต้องจ่ายค่าเช่า เราอยู่แต่ละวันเราต้องซื้อต้องอะไรแต่ละอย่างแต่กับพระองค์เคยขออะไรไหมคะ ไม่เคยใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเรามีอะไรที่อยากจะให้พระองค์ในการตอบแทนนะคะด้วยการชุกรนะคะที่พระองค์ให้เราเกิดมาในฐานะมนุษย์ครั้งนี้นะคะได้ทำอิบาดะห์กับท่านนะคะคือหนึ่งในนั้นคือเราต้องเยอะทำความดีนะคะทำความดีให้มากๆเช่นการอ่านกุรอานนะคะการอ่านกุรอานแล้วก็ต้องดุอาให้เราได้สิ้นชีวิตก็คือการเสียชีวิตของเราใน
ในจุดจบของเราด้วยการฮุสนุลคอติมะห์นะคะ อาเมน คือจบด้วยฮุสนุลคอติมะห์มีไหมคะคนเราที่อยากจะเสียชีวิตในขณะที่ละหมาดเสียชีวิตในขณะที่เราอ่านอัลกุรอานหรือเราอยากเสียชีวิตในขณะที่เราทำมัสยิดหรือเราอยากเสียชีวิตในขณะที่เรากำลังดื่มเบียร์สุราแบบนี้มีไหมคะไม่มีใช่ไหมคะทุกคนอยากจะเสียชีวิตโดยที่เราได้เสียชีวิตแบบบริสุทธิ์เสียชีวิตโดยการฮุสนุลคอติมะห์ไปแบบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจนะคะซึ่งคนที่เสียชีวิตแล้วก็ยาสัตว์นะคะคือตัวของเขายังรู้สึกยังเหมือนเดิมยังมีความหอมนะคะคือคนที่จากะอัลกุรอานก็คือคนที่รักษาดูแลอัลกุรอานคือคนที่อ่านแล้วก็ท่องจำเรียนรู้อัลกุรอานนะคะถ้าเราอยากจะเป็นคนที่เวลาเสียชีวิตแล้วเราจะเป็นคนที่ร่างกายของเรายังเหมือนเดิมนะคะเราต้องเป็นคนที่อยู่กับอัลกุรอานนะคะโอเคประมาณนี้ก่อนนะคะada lagi bunda yang ingin disampaikan Berdoa kepada Allah agar kita menjadi sahabat Al-Quran kelak di yaumul qiyamah, dan berdoa kepada Allah agar kita selalu diberikan rasa rindu bersahabat dengan Al-Quran. Jangan membenci Al-Quran, jangan menjauhi Al-Quran. Teruslah berusaha untuk dekat dengan Al-Quran. Rasakan betapa kasih sayang Allah memberikan Al-Quran untuk Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dan kita harus bangga sebagai umat Islam yang diberikan Al-Quran kepada baginda Rasulullah SAW. Karena tujuan Allah menurunkan Al-Quran ke muka bumi ini melalui malaikat Jibril alaihissalam untuk baginda Rasulullah sebagai bukti mukjizat kenabian beliau, tidak ada lain untuk menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, untuk memberikan kebahagiaan kita, hati kita, ketenangan hati kita, kedamaian hati kita di dunia dan di akhirat. Dan Al-Quran khusus untuk diberikan kepada Rasul yang dipilih oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena maksud Allah memberikan Al-Quran ke muka bumi ini dipelajari boleh semua manusia, tidak terkhusus untuk orang Arab. Al-Quran dalam bahasa Arab, tapi bukan diperuntukkan untuk orang Arab. Seluruh manusia di muka bumi ini boleh mempelajari Al-Quran. Terkhusus orang yang beriman, orang Islam wajib membaca Al-Quran. Maka bagi siapapun yang belum merasakan nikmatnya, lezatnya membaca Al-Quran, ya, indahnya membaca Al-Quran, yuk bismillah hari ini. Tidak ada kata-kata terlambat. Hari ini kita mulai, kita bikin program. Semoga tayangan Radio At-Tarqiyah ini menjadi penyemangat, menjadi semangat baru, menjadi inspiring, dan menjadi motivasi. Bismillah mau belajar kembali, bismillah mau membuka kembali, bismillah mau mendapatkan rahmat Allah, bismillah mau mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Allah tidak akan menyanyiakan hambanya yang cinta totalitas kepada Allah. Allah tidak akan pernah memberikan keburukan bagi orang yang dekat dengan Al-Quran. Maka dekati terus Al-Quran, sayangi terus Al-Quran, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Al-Quran sumber kehidupan. Ya, itulah dalam syair, dalam sholawat ada, ya. Apa syairnya Kak Aisyah? bila diri itu ya? Ya, Atau yang ilahana, ya ilahana, yasir lana umurana, ilahana, ya ilahana, min dinina wa dunyana, ya fatahu, ya fatahu, ya fatahu, ya alimu, iftah qulubana
Masya Allah. Mudah-mudahan Allah buka hati kita untuk mau kembali membaca ayat suci Al-Quran, mentadaburinya, mentafakurinya, mentadakurinya. Insya Allah tidak akan sia-sia ketika kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Al-Quran dengan totalitas. Allah akan berikan kepada kita keberkahan dari Al-Quran, derajat di akhirat, derajat bersama para penghafal Al-Quran. Insya Allah Kak Aisyah. Ya, insya Allah, Masya Allah Bunda. Bunda บอกว่าถ้าเรานะคะทุกคนรู้สึกว่าชีวิตนี้อยากจะลิ้มลองความละซัดความที่อยากจะใกล้ชิดกับอัลกุรอานความประเสริฐของอัลกุรอานนะคะก็อ่านอัลกุรอานให้มากๆนะคะก็ให้นึกถึงความตายด้วยในแต่ละวันว่าเราทุกคนย่อมลิ้มรสการเสียชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นหวังว่าสิ่งที่บุญดามาให้ความรู้กับพวกเรานะคะจะทำให้พวกเราเพิ่มสมังัดยิ่งขึ้นนะคะสู้ๆนะคะในการใช้ชีวิตโดยการที่แบบเราอย่าห่างหายจากอัลกุรอานเลยนะคะหวังว่าอัตตันดาริวนะคะจะทำให้เป็นศูนย์กลางที่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รู้สึกว่าเป็นคนที่ต้องเพิ่มนะคะอัลกุรอานให้มากขึ้นนะคะ Ya mantap Bunda. Ada pesan-kesannya lagi sebelum kita akhiri? Baik, pesan dari Bunda untuk diri Bunda, ibda binafsik, dan harus disampaikan bahwa kita harus beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Al-Quran. Ya, mari kita lembutkan hati kita kembali bersama Al-Quran, agar Al-Quran menjadi sumber kehidupan kita, sumber petunjuk, dan menjadi sumber ketenangan yang akan menyembuhkan hati kita yang terluka, hati kita yang kecewa, hati kita yang sakit, hati kita yang kosong, hati kita yang hampa. Al-Quran akan selalu membela kita. Al-Quran akan selalu berada dengan orang-orang yang membacanya. Semoga para ustazah, para ustadz, anak-anak, adik-adik, kakak, makci, cikgu, semuanya yang mulai lupa dengan Al-Quran, kita balik lagi, ya. Bukan apa-apa, karena hidup ini jangan disia-siakan, jangan buang-buang waktu. Ada yang lebih penting di antara yang lain, yaitu membaca Al-Quran, termasuk ibadah yang penting. Demikian Kak Aisyah. โอเคนะคะบุญดาบอกว่าบอกอะไรแล้วนะคะเมื่อกี้จำได้ไหมบอกว่าถ้าสมมุติว่าอยากจะให้เราคือนึกถึงอัลกุรอานเข้าไว้นะคะให้พยายามนึกถึงอัลกุรอานเพราะอัลกุรอานคือเพื่อนที่จะช่วยเหลือเราในทุกๆอย่างบนชีวิตบนขอโทษนะคะบนโลกใบนี้นะคะเพราะว่าไม่ว่าเราจะอยู่ดำเนินชีวิตหรือว่าเราจะเสียชีวิตไปแล้วอัลกุรอานคือหนึ่งเดียวที่สามารถช่วยเหลือเราได้ในตลอดระยะเวลาไม่ว่าเราจะสุขหรือว่าเราจะทุกข์หรือว่าเราจะมีสิ่งใดที่กังวลนะคะให้เราอยู่ใกล้ชิดกับอัลกุรอานนะคะรับรองว่าการที่เราได้ใกล้ชิดกับอัลกุรอานจะเป็นเพื่อนของเราจะช่วยเหลือเราไปถึงอาคีเราะห์เลยนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะบุญดาให้เราบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมตั้งใจตั้งเป้าหมายว่าเราจะเริ่มวันนี้โดยการอ่านอัลกุรอานเพิ่มให้มากขึ้นแล้วก็อ่านคำแปลด้วยให้ศึกษาอัลกุรอานให้มากๆดังเช่นที่หะดีษที่ท่านนบีกล่าวไว้ว่าคอยรุกุมมันตะอัลละมัลกุรอานวะอัลละมะฮูผู้ที่ประเสริฐที่สุดในหมู่ของพวกเรานะคะก็คือผู้ที่ศึกษาและก็สอนอัลกุรอานนะคะซึ่งวันนี้เราได้ผู้เชี่ยวชาญในด้านอัลกุรอานนะคะมาให้ความรู้แล้วหวังว่าพวกเราคือหนึ่งในนั้นนะคะคือคนที่อัลลอฮ์รักคือคนที่ประเสริฐนะคะอยากจะให้พวกเรามาชาร์จแบตกับตัวเองในแต่ละวันโดยการอ่านอัลกุรอานนะคะไม่ว่าคุณจะเครียดหรืออะไรก็ตามนะคะอัลกุรอานคือหนึ่งเดียวที่เป็นคำตอบที่สามารถทำให้เราได้ใกล้ชิดกับพระองค์สามารถที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจโล่งใจนะคะเดี๋ยวดิฉันเองก็จะพยายามเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าตัวเองที่พูดได้คือดีเลิศเลยนะคะแต่เราก็คือกำลังพยายามกำลังเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะOke Bunda. Iya Kak Aisyah. Sebelum akhiri ada pantun atau apa mau nyampaikan? Bunda doa aja kali ya. Doa aja, oke. Baik. เดี๋ยวเรามาฟังบุญดาดุอาให้กับพวกเรานะคะโอเค
Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.อามีนterima kasih หวังว่าสิ่งที่บุญดาหรือที่ท่านได้มาแบ่งปันความรู้ให้กับพวกเราในวันนี้เกิดประโยชน์ให้กับทุกท่านนะคะที่รับฟังหรือรับชมนะคะหวังว่าเราจะนำไปใช้ได้นะคะทุกอย่างล้วนมาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะคะถ้าสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวไอชารอดินที่มีการผิดพลาดนะคะในการแปลหรือให้ความรู้เพิ่มเติมจากสิ่งที่บุญดาได้บอกไว้ก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังทุกคนนะคะ terima kasih kepada sidang penonton dan sidang pendengar semuanya dan terima kasih juga kepada pengontrol Atan Radio yang cantik berduanya ini ya ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่วิทยุนะคะที่คือแบบอำนวยความสะดวกให้พวกเราตลอดระยะเวลาจัดรายการนะคะแล้วก็ที่สำคัญมากๆนะคะก็ต้องขอบคุณท่านผู้รับใบอนุญาตนะคะและผู้จัดการโรงเรียนอัตตยะห์อิสลามiyah. Terima kasih kepada Abah Faisal Thayyib yang selalu memberi peluang untuk kita memberi ilmu kepada masyarakat di Narathiwat dan juga di seluruh dunia. Karena ini kita siaran langsung ya dan juga siaran radio FM 104 MHz. Jangan lupa nyalakan setiap hari, ada jadwalnya. Kita bisa menonton dan mendengar bersama. Siapapun yang siaran semua bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan hari ini saya tidak lupa mengucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada Bunda Tuti Sri Tuti Rahmawati MA ya dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta yang telah membagi semua yang Bunda beri hari ini adalah hal yang bermanfaat bagi kita semua dan insyaAllah kita semua yang mendengar, menonton dan siapapun umat Islam adalah menjadi ahli syurga ya. Bunda, kita ketemu lagi di syurganya Allah karena Islam itu tidak hanya di dunia tapi di akhirat dan jannah juga ya Bunda. Untuk hari ini sekian saja. Jika ada silap salah saya Aisyah Rodi mohon maaf juga ya. Jadilah orang yang baik, orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Untuk hari ini kita pamit undur diri dengan lafaz yang mulia Bunda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.